Saudaraku, tema kita seperti yang tadi Bapak Gembala sudah sampaikan untuk bulan ini, di bulan November ini adalah Christ likeness atau keserupaan dengan Kristus. Nah, ayat yang diambil dari Roma 8 ayat 29. Tadi Pak Gembala sudah bahas dari 28, 29, 30. Nah, kita akan lihat Roma 8 ayat 29 dan ayat 30. Saya mencoba mengambil dari terjemahan yang berbeda, bukan terjemahan baru, tapi terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Nah, tujuan saya mengambil terjemahan ini supaya kita, karena waktu saya lihat dan saya bandingkan, ini lebih memudahkan kita untuk memahami ya ayat ini, makna dari ayat ini yang sesungguhnya. Kita lihat ya, ayat 29. Karena Allah mengenal dan mengasihi kita sejak semula, Dia pun sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Oke? Dan supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Jadi Alkitab mengatakan karena Allah mengasihi kita, kita ini dipilih dan ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Oke? Jadi malam hari ini kita mesti sadar bahwa keserupaan dengan Kristus itu bukan suatu kemungkinan. Mungkin apa enggak ya? Keserupaan Kristus itu bukan satu pilihan. Tapi malam hari kita tahu dari ayat ini bahwa keserupaan Kristus itu sebuah kepastian. Mengapa itu kepastian? Karena Allah yang sudah menetapkan, dan kita tahu ketetapan Allah nggak bisa dibatalkan. Nggak bisa dipatahkan. Mengapa? Karena Allah begitu mengasihi kita, kita ditetapkan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu ada di ayat selanjutnya. Roma 8 ayat 30, dikatakan demikian saudara. Ini mengapa? Karena begitu kasihnya Allah pada kita, maka Dia tetapkan, Dia pilih kita, Dia tentukan, dan Dia tetapkan kita, supaya dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan kita, kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, alasannya karena ini, sejak awal kita sudah masuk dalam rencana Allah. Lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarganya melalui pengorbanan Kristus. Kita dibenarkan dalam pandangan Allah, dan pada akhirnya nanti kita akan menikmati apa? Mobil dan rumah yang mewah. Gitu ya saudara? Bukan ya? Dan pada akhirnya nanti kita akan menikmati apa? Harta dan emas yang berlimpah. Tapi ternyata bukan itu tujuannya. Karena Allah begitu mengasihi kita dan Dia menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena pada akhirnya nanti kita akan menikmati kemuliaannya. Jadi dari ayat ini saya mencoba untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa semakin kita serupa dengan Kristus, semakin kita dapat menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita berproses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin kita punya kerinduan untuk setiap hari kita mau jadi serupa dengan Kristus. Kita mau belajar karakter Kristus, sifat Kristus. Semakin dalam kehidupan kita sesungguhnya bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku, keserupaan dengan Kristus tentunya enggak berbicara tentang serupa secara fisik. Ya, pasti saudara setuju dengan itu. Kalau harus serupa secara fisik, susah saudara. Seperti yang digambarkan oleh banyak orang, itu kan ada kumisnya, ada jenggotnya, rambutnya gondrong. Gimana juga kita bisa seperti itu ya? Mungkin belum warna kulitnya, belum tinggi badannya, belum juga gendernya yang berbeda. Keserupaan dengan Kristus gak berbicara tentang fisik. Keserupaan dengan Kristus berbicara tentang serupa dengan karakter Kristus. Keserupaan dengan Kristus berbicara tentang memiliki kualitas yang sama seperti pada waktu Yesus pernah hidup di muka bumi. Nah, makanya di 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita berbicara tentang keserupaan dengan Kristus, berarti kita mau belajar dalam keseharian kita mempunyai karakter, mempunyai kebiasaan, mempunyai sifat dan attitude yang sama seperti Yesus Kristus pada waktu itu pernah hidup. Nah, saudaraku, kalau kita mau bicara tentang karakter Kristus,
Waduh, saudara bisa ada banyak referensi ayatnya. Ada banyak referensi kisahnya. Bisa belasan, bisa puluhan kisah yang menceritakan karakter-karakter Kristus yang luar biasa. Nah, satu hal yang mau saya angkat malam hari ini, saya mau ajak saudara untuk kita belajar sama-sama adalah tentang kasih. Lebih spesifik lagi yaitu tentang belas kasihan. Bagaimana Yesus selalu menunjukkan belas kasihannya pada orang yang sakit. Bagaimana Yesus selalu menunjukkan belas kasihannya pada orang yang terpinggirkan, terasingkan, orang yang terhakimi, orang yang berdosa, yang dikucilkan oleh lingkungannya. Bagaimana Yesus selalu menunjukkan belas kasihannya ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang perlu pertolongan dia. Jadi malam hari ini secara spesifik ya kita mau belajar tentang compassion atau belas kasihan. Nah, saudaraku, kalau kita baca apa yang Yesus lakukan ya di seluruh kitab Perjanjian Baru, saudara mesti tahu bahwa seluruh pelayanan Yesus itu digerakkan oleh belas kasihan. Semuanya, seluruh pelayanan Yesus itu digerakkan oleh belas kasihan. Jadi Yesus gak sekedar melayani, tapi dia melayani dengan belas kasihan. Loh, saudaraku, orang melayani bisa tanpa belas kasihan, betul kan? Bisa aja. Tapi orang yang berbelas kasihan, dia nggak bisa untuk melayani. Orang yang punya belas kasihan, orang yang punya kasih, dia akan selalu berusaha untuk memberi, selalu berusaha untuk melayani ketika dia bisa. Tapi orang yang melayani, belum tentu dia punya belas kasihan, tapi Yesus, dia selalu melayani dengan belas kasihan. Saudaraku, ketika Yesus melihat orang berdosa, penerimaan dan pengampunannya, kalau saudara baca di kisah-kisah bagaimana Yesus mengampuni mereka, itu digerakkan oleh belas kasihan. Ketika Yesus memberi makan ribuan orang yang kelaparan, nanti kita melihat kisahnya itu malam hari ini, ya, dikatakan juga karena Yesus tergerak oleh belas kasihan, melihat orang yang kelaparan di depan dia. Nah, setiap kali Yesus melakukan mujizat-mujizat kesembuhan, di Alkitab juga diceritakan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus menyembuhkan orang tersebut. Jadi semua hal yang Yesus lakukan itu selalu digerakkan oleh belas kasihan yang ada dalam hati Yesus. Sebelum Yesus membuat mujizat, Alkitab mengatakan karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku, saya ingat suatu saat waktu saya sedang makan di luar dengan istri saya, kemudian tiba-tiba istri saya melihat, mungkin waktu itu saya pernah cerita ya dalam konteks yang lain. Ada seorang ibu-ibu, dia tukang sapu di jalanan, kita lagi makan di luar, restoran tapi di luar gitu ya, di pinggir jalan. Kemudian istri saya melihat ada ibu-ibu, dia lagi nyapu di pinggir jalan. Istri saya merasa dia digerakkan oleh sesuatu. Ya, di dalam hatinya, dia merasa iba dengan ibu itu, dia datangin ibu itu. Kemudian dia kasih sejumlah uang. Dan saudaraku tahu pada waktu habis itu ngobrol sebentar, kemudian istri saya kembali ke saya, terus dia cerita, ibu itu berkaca-kaca matanya, dan dia bilang, bagaimana ibu bisa tahu kalau hari ini saya membutuhkan uang? Belas kasihan itu bisa menghadirkan mujizat untuk orang lain. Belas kasihan saudara bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kadang kita nggak bisa, kan nggak mungkin juga istri saya pada waktu itu ngeliat ibu itu, ya kan, karena hatinya tergerak, dia cuma datang, Bu, ya kan, ibu mau didoakan. Kadang orang-orang yang memerlukan bantuan kita lebih perlu duit kita daripada doa kita, saudara. Setuju nggak, saudara? Kadang kita banyak alasan aja, nanti saya bawa dalam doa, Bu, ibunya butuh duit hari itu, ya. Dan itu yang dia lakukan waktu itu. Dan dia nggak mungkin juga istri saya datangin ibu itu karena itu Kencana yo. Terus keluarin gini, set. Dia nggak butuh itu, saudara. Saudara yang ketawa-ketawa nih kayaknya nonton drakornya berseri-seri, saudara. So your compassion will always be a blessing to others. Agree? Setuju, saudara? Jadi kalau kita baca semua kisah tentang bagaimana Yesus menunjukkan belas kasihannya, kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa belas kasihan adalah kerinduan hati untuk meresponi kebutuhan orang yang memerlukan bantuan kita.
Jadi bagaimana kita bisa cek apakah masih ada belas kasihan di hati kita? Loh, kita mesti lakukan personal check, heart check. Ya. Sebenarnya sangat sederhana. Setiap kali hati kita terusik karena kita melihat ada orang yang membutuhkan bantuan kita, dan kita ingin segera melakukan sesuatu, that is compassion. Ketika hati saudara terusik, saudara merasa nggak tenang, saudara merasa ada sesuatu di hati saudara. Ketika saudara melihat ada orang yang membutuhkan bantuan saudara, dan saudara ingin melakukan sesuatu saat itu juga, that is compassion. Itulah belas kasihan. Saudara nggak hanya terusik, tapi saudara sadar harus segera melakukan sesuatu. Nah, saudara, kita mau lihat kisah belas kasihan Yesus ketika dia dihadapkan pada ribuan orang yang kelaparan karena sudah mengikuti dia berhari-hari. Ini ada 10 ayat, ya, tapi kita mau lihat, kita coba saya mencoba untuk membagi menjadi beberapa bagian untuk kita pelajari sama-sama. Oke? Markus 8 ayat 1-3. Ini judulnya Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, for your information, ini kejadian setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke? Jadi ini kejadian yang berbeda. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. I have compassion for these people. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Mereka akan rebah, bukan rebahan, saudara. Mereka akan rebah di jalan. Ini kalau dalam Injil Matius dikatakan mereka akan pingsan pada waktu mereka di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Saudaraku, ada ribuan orang di sana dan sudah berhari-hari mengikut Yesus. Dan dikatakan mereka nggak punya sisa makanan lagi. Mereka nggak punya leftover. Nggak ada lagi sisa makanan yang ada pada orang-orang ini. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan bahkan sebelum ada satu orang pun yang meminta makanan pada Yesus. Saudaraku, belas kasihan Yesus gak digerakkan oleh permintaan, gak digerakkan oleh paksaan, dan juga gak digerakkan oleh kebutuhan untuk diakui orang lain. Ya kan? Karena sekarang banyak orang yang melakukan sesuatu yang baik hanya untuk mendapatkan pengakuan. Ngasih sesuatu, foto cekrek, masuk ke sosmed, konten. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang baik, kunjungan ke panti asuhan dan lain sebagainya, foto sebanyak-banyaknya supaya bisa jadi konten. Tapi Yesus gak lakukan itu. Bukan karena pada waktu itu gak ada sosial media, tapi karena dia memang tidak melakukan itu atas permintaan, paksaan, atau kebutuhan untuk mendapat pengakuan dari orang. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena dia melihat ada sesuatu yang gak beres di depan dia. Saudaraku, pertanyaan penting untuk kita renungkan malam hari ini. Apa yang ada di hati saudara ketika saudara tahu ada teman atau kerabat saudara yang membutuhkan bantuan saudara. Dan saudara tahu, saudara capable, saudara punya kemampuan untuk saudara menolong orang itu. Ini pertanyaan penting loh untuk kita renungkan. Ya mungkin secara pribadi. Apa yang ada di hati saudara ketika ada orang-orang tertentu yang Tuhan sengaja hadirkan di dalam hidup saudara. Tuhan sengaja hadirkan dalam hidup saudara. Saudara tahu itu untuk saudara bisa menjadi berkat buat orang itu. Halo? Apa yang ada di hati saudara ketika mengetahui ada teman, kerabat, keluarga saudara yang sudah nggak mungkin lagi memohon pada saudara, tapi saudara tahu bahwa saudaralah harapan terakhir buat mereka. Pertanyaannya, what is in your heart? Apakah itu menggerakkan saudara? Apa kemudian saudara mulai mundur teratur? Saudara pura-pura nggak tahu. Saudara pura-pura ngerasa, hey, that's not my part. Itu bukan bagianku. Oh, Bapak butuh pertolongan. Pergi ke diakonia. Gereja punya diakonia, jangan cari saya. Atau teman saudara, kamu butuh dibantu ya. Lagi sakit, butuh obat.
Cari diakonia. Aku sudah nabur sebulan sekali diakonia di gereja. Cari diakonia. Gak salah sih, tapi gak benar juga. Kita berusaha untuk mundur teratur. Kita mencoba mengalihkan tanggung jawab kita pada orang lain. Yesus seharusnya punya alasan untuk dia gak melakukan apa-apa. Dia mengajar waktu itu, dia guru, dia Mesias, dia dianggap orang terhormat. Seharusnya urusan makanan itu urusan panitia, murid-murid Yesus. Tapi ketika Yesus mengetahui keadaan mereka, Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus langsung bertindak. Yesus mengetahui keadaan mereka, dia tergerak oleh belas kasihan dan Yesus langsung bertindak. Nah, ini linear dengan Amsal 3, 27-28 dikatakan gini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Oke? Mungkin ada di slide saya, bisa dicek. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Saudaraku, kata compassion yang Yesus nyatakan di banyak kisah pada waktu dia melayani, di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli Perjanjian Baru, disinilah kita perlu compassion. Oke, kata compassion itu, waduh ini agak susah saudara. Splagni someeh gitu ya, kalau bahasa asing bacanya seperti itu. Cuman mungkin lebih gampang somai gitu. Jadi kalau somai kan lebih gampang. Ya, itu artinya kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bowels. Bowels itu usus. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata compassion dalam bahasa yang aslinya, itu artinya pergerakan intens di dalam pencernaan kita. Oke? Compassion adalah pergerakan intens di dalam pencernaan kita. Nah, saya mencoba membayangkan, saya mencoba merenungkan, mengapa Yesus memakai kata yang spesifik ini untuk menjelaskan compassion di hatinya. Saya coba renungkan, saya coba cari beberapa literatur. Saya ketemu jawabannya, saudara. Kenapa Yesus menggunakan kata satu pergerakan intens di dalam pencernaan? Saudara pernah merasakan ketika perut saudara ada kontraksi, dan saudara harus segera melakukan sesuatu. Saudara harus melakukan pelepasan. Cuman kali ini bukan doa pelepasan. Mungkin bahasa sehari-harinya saudara harus segera ke toilet untuk buang air besar. Gitu ya. Dan itu kata yang dipakai. Saudara bisa bayangkan pada waktu saudara lagi mungkin dalam perjalanan, saudara naik kendaraan, kemudian saudara ada di jalan di mana nggak ada rumah makan, nggak ada toko, atau saudara lagi tengah-tengah meeting dengan klien saudara, dengan staf saudara, atau dengan pimpinan saudara. Kemudian tiba-tiba perut saudara mulai nggak bersahabat, mulai kontraksi, mulai kriuk-kriuk, gerutuk-gerutuk, mulai ada kegerakan di sana. Dan saudara tahu, saudara harus segera keluar dari tempat itu untuk saudara menyelesaikan apa yang saudara harus selesaikan. Saudara pernah mengalami itu? Keringat dingin mulai keluar semua, bulu kuduk mulai berdiri semua, mulai merinding. Udah duduknya kayak cacing kepanasan. Aduh, udah nahan gak enak. Masih ada orang di depan. Oh, saya pernah mengalami, saudara lagi berjalan luar kota, gak ada rumah makan, gak ada toko. Ini sudah perut gak bersahabat. Dan doa saya itu selalu, saudara, sebelum saya naik ke atas mimbar, jangan sampai saya waktu khotbah kemudian ada kontraksi di pencernaan saya. Saya mungkin bisa minta tolong Pastor Ray untuk naik gantikan saya dan saya ke toilet. Nah, mengapa Yesus pakaikan itu? Karena jadi kita tahu mengapa Yesus gunakan kata yang spesifik itu untuk menjelaskan suasana hatinya ketika Yesus melihat ada orang-orang yang dia harus tolong. Karena belas kasihan yang ada di hati Yesus, begitu mengusik hati Yesus, gak bisa dipendung lagi, gak bisa ditunda lagi, dan Yesus harus lakukan saat itu juga. That is why. Itulah arti belas kasihan yang sesungguhnya. Jadi belas kasihan adalah hati yang gelisah, bukan karena takut menderita, tapi karena melihat penderitaan orang lain. Dan saudaraku, belas kasihan selalu mendorong kita untuk melakukan sesuatu saat itu juga. Makanya saya tulis sana, belas kasihan, compassion will always produce an action. Belas kasihan akan selalu menghasilkan sebuah tindakan. Jadi aneh kalau kita bilang, ada belas kasihan di hatiku, and we do nothing.
Aku merasa kasihan sama orang itu. Kita ngomong sama pasangan kita, sama teman kita. Kasihan ya orang itu ya. Tapi kita nggak melakukan apa-apa. Selanjutnya di Markus 8 ayat 4-9, murid-muridnya menjawab bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Yesus bertanya pada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Ayat 9, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Saudaraku, bagi murid-murid Yesus, ketika pelayanan Yesus selesai juga tanggung jawab mereka pada orang-orang yang mengikuti Yesus. Selesai. Tapi buat Yesus gak hanya sekedar mengajar mereka. Yesus gak hanya sekedar melayani. Yesus gak hanya sekedar mempertontonkan mujizatnya di depan orang banyak seperti yang dia selalu lakukan sebelumnya. Tapi Yesus tahu pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika dia memahami dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dasar yang paling mendesak di hadapan dia, di antara orang-orang banyak itu. Yaitu makanan untuk mereka yang kelaparan. Jadi belas kasihan itu akan memampukan saudara untuk mendeteksi kebutuhan orang-orang di sekitar saudara. Kalau saudara punya belas kasihan, saudara akan tahu, aku tahu dia ini lagi butuh sesuatu. Saudara akan bisa mendeteksi orang-orang di komsel saudara, di tempat kerja saudara, di keluarga saudara. Siapa mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan Yesus? Murid-murid Yesus ini, dia sebelumnya ada bersama-sama dengan Yesus. Pada waktu Yesus membuat mujizat untuk 5.000 orang. Dan bahkan pada waktu itu, murid-murid Yesus berkata pada Yesus, yang pada waktu mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, bahkan lebih dari 5.000 orang. Karena dikatakan itu baru laki-lakinya, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Murid Yesus memberikan masukan pada Yesus, kenapa enggak engkau suruh aja mereka pulang? Supaya mereka cari makan di kampung mereka masing-masing. Mereka enggak mau repot. 2 kali di kejadian yang serupa, mereka masih enggak mengerti esensi daripada pelayanan Yesus. Bukan sekedar pelayanan, tapi pelayanan dengan belas kasihan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi saudara, kita mesti hati-hati orang yang melayani, bisa saja dia melayani tanpa belas kasihan. Karena buat dia melayani hanya sebuah kewajiban atau tuntutan. Matius 12 ayat 7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudaraku, konteks ayat ini adalah Yesus menjelaskan bagaimana ketika Raja Daud dan orang-orangnya kelaparan. Dan mereka makan roti yang sebagai roti persembahan di rumah Allah yang seharusnya mereka nggak boleh makan. Itu hanya imam-imam yang boleh makan. Tapi buat Yesus, bahkan itu pun oke. Karena itu lebih penting untuk Daud bisa memberi makan orang-orang yang mengikuti dia. Daripada sekedar persembahan. Maka dikatakan yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudaraku, malam hari ini, melalui kisah di mana Yesus memberikan makan 4.000 orang yang kelaparan, kita diingatkan bahwa belas kasihan jauh lebih penting dari semua rutinitas dan kegiatan agamawi kita. Agama bisa membuat kita pandai dalam menghakimi, tapi hanya belas kasihan yang membuat kita mampu memahami dan menjadi berkat untuk orang lain. Saudaraku, saya tutup dengan satu kisah, sebenarnya bukan kisah. Ini mungkin saudara pernah dengar atau mungkin pernah ada yang menyampaikan tentang seorang tokoh ya, pejuang di India yang bernama Mahatma Gandhi. Kalau saudara tahu bahwa Mahatma Gandhi, setiap pengajarannya, setiap quote-nya, setiap motivasi-motivasi yang diberikan pada para pengikutnya, itu selalu mengutip
dari ajaran-ajaran Yesus. Tapi sampai di hari kematiannya, dia nggak pernah mengikut Yesus. Dia nggak pernah menjadi orang Kristen. Kemudian ada seorang misionaris dari Amerika yang bernama Stanley Jones. Dia bertemu dengan Gandhi sebelum Gandhi meninggal. Dia bertanya, ini saya kutip pertanyaannya, Anda sering mengutip kata-kata Yesus, tapi mengapa Anda sangat keras menolak untuk menjadi pengikut Yesus? Kemudian Gandhi menjawab, ini supaya nggak salah ya, saya bacakan buat saudara. Gandhi menjawab, saya tidak pernah menolak Yesus. Saya suka Yesus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika orang-orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang diajarkan dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi orang Kristen hari ini. Dia suka dengan ajaran Yesus, tapi dia nggak suka dengan pengikut Yesus. Karena mungkin bagi dia, apa yang ada di dalam rumah Tuhan seringkali berbeda dengan apa yang terjadi di luar rumah Tuhan. Kadang kita bisa menunjukkan belas kasihan kita di rumah Tuhan, tapi kita lupa untuk menunjukkan belas kasihan kita ketika kita ada di luar sana. Biarlah malam hari ini kita diingatkan dan kita merenungkan sama-sama. Enggak cuma untuk saudara, tapi juga untuk saya. Apakah masih hati kita terusik ketika kita melihat ya, ada orang-orang yang di luar sana, kerabat kita, saudara kita, keluarga besar kita, atau orang yang mungkin Tuhan dengan sengaja kirimkan untuk hadir dalam hidup kita. Itu membutuhkan pertolongan kita. Membutuhkan kabar baik, membutuhkan gospel yang kita harus sharing pada mereka. Apakah itu mengusik hati kita? Apakah kita cuma biasa-biasa aja, kita dingin-dingin aja? Dan kalau itu mengusik hati kita, apakah kita kemudian ingin melakukan sesuatu? Apakah saudara berkata, I have to do something. Aku harus tolong orang ini. Aku harus bawa orang ini pada Yesus. Aku harus lakukan sesuatu. Aku harus beri orang ini sesuatu. Amin. Saudaraku, tadi pada waktu saya duduk sebelum naik, saya ingat ini nggak ada di slide saya. Saya teringat mengapa jemaat mula-mula, tim pemuji bisa persiapan ya. Mengapa jemaat mula-mula begitu disukai banyak orang pada waktu itu? Mungkin bisa ditampilkan Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Saudaraku, karena mereka nggak cuma melakukan rutinitas agamawi, mereka nggak cuma melayani, tapi mereka melakukan persis sama seperti yang Yesus pernah lakukan pada waktu Yesus hidup. Ini kurang lebihnya. Paulus mengkonklusikan, ya, mendefinisikan kasih yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Para Rasul 2, 44-47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu definisi kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kasih itu murah hati, betul kan? Kasih itu enggak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu selalu berbagi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka nggak cuma mengajar tentang kasih, mereka nggak cuma mengajar tentang Yesus, tapi mereka mempraktekkan kasih. Mereka mempraktekkan apa yang Yesus lakukan pada waktu Yesus pernah hidup. Amin.